Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali. Iya. Alhamdulillah, apa kabarmu kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Wahyu, silakan dipimpin doa, Wahyu. Ibu, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini masih datang 4 orang ya. Semoga nanti ada yang nongol lagi atau hadir seperti itu. Semoga yang belum hadir dimudahkan untuk hadir ke kelas geografi ini. Seperti itu. Kompetensi dasarnya menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang 4.3 membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan. Sedangkan indikatornya menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata di Indonesia. Ya, lanjut ya. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Selanjutnya manfaat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, setelah kamu mempelajari potensi sumber daya alam, kalian mampu kenali potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama mengamati video tentang potensi sumber daya alam. Lanjut, yang kedua mempelajari potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, ada sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, dan sumber daya pariwisata. Selanjutnya, kita diskusi. Setelah diskusi kita presentasi, evaluasi, dan kesimpulan. Selanjutnya ya, kita mempelajari tentang potensi sumber daya alam. Jadi Indonesia itu sebenarnya banyak potensi sumber daya alam ya. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ini tadi sudah disebutkan ya, kilang minyak. Ini termasuk pertambangan juga. Nah, sumber daya alam pertambangan. Ini berasal dari perut bumi. Yang kedua, ayo apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Hutan. Iya, gambar hutan. Ini termasuk hutan ya. Hutannya masih alami. Di sini termasuk sumber daya alam kehutanan. Lanjut ya. Ada sumber daya kehutanan. Silakan dibaca. Siapa yang mau membaca? Wahyu mau membaca? Ibu. Ya. Silakan 1. Hutan pegunungan campuran. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Damar, dan Rotan. Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Salma bisa menjawab, Salma? Kalau hutannya habis itu apa yang akan terjadi ya, Salma ya? Banjir. Iya, kebanjiran seperti itu. Banjir. Lanjut ya. Nah, ini. Ada nggak hutan di sekitar kamu nih? Ada, Bu. Ada? Yo, hutan apa lah? Hutan belantara, Bu, belum pernah dibuka. Nah, ini belum diganti lagi. Ada sumber daya pertambangan. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca nih? Atau siapa yang mau baca nih? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Bu. Ya, silakan. Maaf. Silakan dibaca. Sumber daya alam pertambangan. Iya. Minyak bumi, gas.
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Maluku, dan Kalimantan. Iya, benar. Batu bara Kalimantan Timur, Sumber Sungai, Berau, dan Samarinda, Sumatera Barat, Ombilin, dan Sawaluto. Sumatera Selatan, Bukit Asam, dan Tanjung Enim. Iya. Kalau minyak bumi dan gas, ini fungsinya untuk apa tuh ya? Sebagai bahan bakar. Bahan bakarnya ada, ini dibagi-bagi bahan bakar tuh, ada solar, ada bensin, ada bensol, ada aftur, ada minyak tanah. Nah, semua untuk bahan bakar, terutama untuk industri. Begitu juga batu bara. Batu bara itu untuk bahan bakar juga. Seperti itu. Ya. Lanjut ya, di sini ada potensi kelautan. Potensi kelautan ini ada dua. Ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui, seperti itu. Nah, yang tidak dapat diperbarui itu ada yang dapat diperbarui itu ada potensi perikanan, potensi hutan mangrove, dan bioteknologi. Ini semua bisa diperbarui. Karena kalau ikan biasanya semua itu berkembang biak. Nah, ini masih tempat wisata lagi nih. Yang kedua, daerah tujuan wisata. Syaratnya apa? Silakan dibaca ya, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silakan. Syarat daya tarik untuk tempat ada semeting eksklusif, ada sesuatu yang bisa dikerjakan, ada sesuatu yang bisa dibeli. Iya. Syaratnya ini ada 3 nih. Kira-kira Sungai Musi itu bisa memenuhi syarat enggak ya? Untuk jadi daerah tujuan wisata tuh, ada sesuatu yang bisa dilihat di di Sungai Musi itu? Ada. Ada, apa yang bisa dilihat? Air, Bu. Air, benar, air yang bisa dilihat. Lanjut. Maaf sebelumnya. Materi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Silakan Wahyu. Apakah di setiap daerah mempunyai potensi yang sama? Siapa yang mau menjawab dulu? Pokoknya nanti yang sudah membaca, yang bisa mau menjawab, nanti ada nilai plus. Plus dari Bu Yuyun. Plus senyum. Senyum. Ayo, kenapa ya kok bisa berbeda-beda di setiap daerah itu? Ada yang bisa menjawab tidak? Tidak? Tidak ada yang bisa menjawab. Masya Allah, ya berbeda-beda setiap potensi sumber daya alam di Indonesia itu, setiap daerah itu berbeda-beda karena memang secara geologis daerahnya berbeda-beda seperti itu. Ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, seperti itu. Jadi, potensi alamnya berbeda-beda. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan bergabung di kelompok diskusi. Bu Yun sudah bagi ya. Sebentar ini nih. Aduh, muter-muter. Silakan diskusi. Sebelumnya di sini Ibu Ibu share dulu. Nah, ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya ini. Kamu baca dulu petunjuknya, berdoa dulu sebelum mengerjakan, pelajari buku paket, geografi, cermati permasalahan, kerjakan sesuai kelompok, dan presentasikan. Kelompok 1 ini, di sini ada hutan adalah salah satu sumber daya alam yang banyak manfaat dan kegunaannya. Coba kamu analisis jenis potensi hutan itu apa. Oh, terjadi sana di sini ada kayu dan kayu. Contohnya itu apa? Kamu kerjakan diisi ya. Ini diisi juga. Selanjutnya uraikan persebaran. Lokasi persebarannya itu mana? Nah, manfaatnya apa? Nah, ditulis semua manfaatnya di sini. Nah, yang kelompok 2, nah di kelompok 2 di sini Bu Yuyun menampilkan wisata di Lubuk Linggau. Ternyata banyak ya wisata di Lubuk Linggau, cuman kita belum pernah ke sana. Di sini ada air terjun Temam, ada air terjun Takli, ada Bukit Sulap, ada Jamso. Silakan, kamu kerjakan. Ibu sudah bagi di grup ya, silakan. Nah,
Kok belum mulai kelompok 1? 10 menit ya waktunya ya. Cepet-cepet. Belum ada yang mau mulai? Bentar, Bu. Iya, Wahyu. Ayo Wahyu, dimulai Wahyu diskusinya. Sudah ya, selesai ya? Selesai ya? Kelompok 1 ya? Tidak apa-apa, kita cuma satu kelompok. Oke, yang sudah kamu kirimkan ada? Nah, ini kelompok 1. Silakan siapa yang mau membaca nih. Nah, ini kelompok 1 sudah dikerjakan cepet banget ya, kelompok 1 mantap ya. Nah, silakan kelompok 1 dibaca. Siapa yang mau membaca? Wahyu dibuka dulu kelompok 1 nih. Tolong dibuka kameranya. Silakan Wahyu, dibuka. Wahyu, dengar? Atau Rika, yang mau baca Rika? Bu, saya. Ya, satu-satu dibaca nih. Ini Rika, ini Wahyu, Lena. Nah, silakan Rika. Potensi hutan. Kayu. Contoh potensi hutan. Kayu jati. Lokasi sebaran. Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sumbawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Manfaat bahan buatan perangkas rumah tangga, bahan dasar pembuatan rumah, bahan dasar pembuatan kapal, kayu ulin, lokasi sebaran, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera bagian selatan, Pulau Sumatera bagian timur, Kepulauan Bangka. Manfaat kayu ulin, minyak ulin untuk semir rambut, bahan baku bangunan, sumber pangan bagi orang hutan, buah pohon ulin. Buah pohon ulin untuk Obat bengkak daun muda pohon ulin untuk mengatasi gangguan ginjal. Kayu merati, Sumatera, Kalimantan, Maluku. Sebagai bahan pembuatan kertas, bahan furnitur, konstruksi bangunan. Iya, benar. Sudah ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Sudah berhubung kelompok 2-nya. Silakan dibacakan kesimpulannya. Apa sih yang kita pelajari di hari ini? Saya, Bu. Ya, Wahyu silakan Wahyu. Wahyu terus nih yang dapat nilai. Ya, silakan. Tiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang beraneka ragam, sehingga menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kekayaan yang melimpah. Oleh sebab tugas kita melestarikan potensi yang ada di negara ini pada umumnya dan mengalih potensi yang ada di daerah sekitar kita pada khususnya. Iya, benar. Benar sekali, terima kasih ya sudah ditarik kesimpulan. Jadi di sini itu kesimpulannya penting memanfaatkan potensi sumber daya alam akan bermanfaat bagi manusia. Sehingga generasi manusia di saat sekarang atau mendatang bisa merasakan potensi atau manfaat yang ada di Indonesia ini. Seperti itu ya, itu kesimpulannya. Untuk evaluasi, nah evaluasi nih, silakan kamu buka Google Classroom-nya atau dengan klik Bu Yuyun sudah share nih ya. Di sini ada evaluasi kedua. Mana evaluasi kedua? Bentar. Nah ini ya, soalnya ada 5 poin. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu sampai jam 1. Jadi sebelum jam 1, jawaban sudah ngumpul semua. Seperti itu ya. Oh iya, lupa Bu Yun. Jangan lupa presensi kelas ini diisi juga. Ini sudah Ibu kirim di WA Group dan yang evaluasi juga di WA Group. Nanti dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Alhamdulillah pelajaran sudah kita lewati bersama. Semoga berkah. Dan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.